Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini mari kita siapkan hati kita semua untuk 30 menit ke depan. Kita akan sama-sama untuk bersaat teduh, kita akan merenungkan firman Tuhan, juga memuji-muji Tuhan. Mari untuk itu saya akan persilakan Ibu Nike ya, pimpin kita dalam doa dan juga nanti memimpin kita untuk memuji Tuhan. Silakan Bu Nike. Mari kita satukan hati berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan sepanjang malam. Pagi ini kami bangun pagi dan kami mau dengar firman, kami mau kembali disegarkan lewat firman-Mu Tuhan. Kiranya hadirat-Mu memenuhi setiap kami, baik kami yang ada di sini dan juga teman-teman, sahabat dan juga jemaat yang mengikuti secara online ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan sampai akhir. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dia Allah yang setia Bapak Ibu. Dia Allah yang menyediakan mujizat bagi kita. Dia Allah yang menyembuhkan segala sakit penyakit. Mari kita angkat pujian ini. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Katakan kembali, Dia Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Katakan Dia segalanya, Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Panggil namanya, Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku.
menyaksikan ya Tuhan kebaikan-Mu. kasih Tuhan. Kami mau menyaksikan ya Tuhan kemuliaan-Mu dinyatakan bagi setiap kami Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan jamah, yang terikat Tuhan bebas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau segalanya Tuhan. Engkau segalanya dalam kehidupan kami. Yesus sumber kehidupan, Yesus sumber damai sejahtera, Yesus Jehovah Rafa, El Shaddai yang kami sanjung tinggi. Haleluya, 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 haleluya. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Amin Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekarang Tuhan lakukan mujizat dimanapun kami berada. Dulu Tuhan melakukan mujizat sampai selama-lamanya Tuhan. Engkau yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah memuji menyembah Tuhan. Saatnya kami dengar firman. Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Berbicaralah Tuhan bagi setiap umat-Mu Tuhan dimanapun berada. Khususnya jemaat GBI Avia Tuhan. Semua kami Tuhan, sahabat-sahabat kami, rekan-rekan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke. Saudara-saudara, mari saya ajak kita baca firman Tuhan di Yohanes 5 ayat 1 sampai 9 ya, ada tertera di layar. Mari kita baca bersama-sama ya. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Saudara, kita lihat di sini bahwa Yesus berangkat ke Yerusalem karena ada hari raya besar orang Yahudi di sana, yaitu merayakan Paskah.
Dan di situ dikatakan bahwa banyak sekali orang-orang dari berbagai tempat, dari berbagai kota berdatangan dan berkumpul di Yerusalem untuk merayakannya. Yesus memakai kesempatan ini ya, tidak untuk mencari kesenangan sendiri, tetapi Yesus ya datang justru berbuat baik. Apa yang Yesus lakukan? Yesus menunjukkan belas kasih dan kepeduliannya untuk menolong orang-orang sakit, orang-orang lemah, orang-orang susah, dan orang yang tidak berdaya karena sakit penyakit. Nah, Yesus mengunjungi Betesda. Betesda itu artinya rumah belas kasihan, yang letaknya di Yerusalem dekat pintu gerbang domba. Di dalamnya ada sebuah kolam yang airnya dikatakan sewaktu-waktu digoncangkan oleh malaikat Tuhan ya, yang turun dari surga, dan siapa saja yang pertama masuk ke dalamnya, apapun penyakitnya, saudara, apapun penyakitnya, mereka akan sembuh ya. Saudara, di situ juga ada 5 serambi ya. Serambi itu adalah beranda, yaitu ruang beratap terbuka ya yang ada di kolam itu, dan berbaring sejumlah besar, artinya banyak sekali orang-orang sakit ya di situ, yang buta, yang timpang ya, kemudian orang lumpuh. Nah, saudara, di situ ada seorang lumpuh yang sangat menarik perhatian Yesus. Kenapa? Karena Yesus tahu ya, ia telah lama sekali terbaring di situ. Berapa lama, saudara? Tadi kita baca, Alkitab mencatat 38 tahun. Saudara, bagi orang yang menderita sakit 38 tahun lamanya tidak sembuh, pasti akan merasa sudah tidak punya harapan sembuh lagi. Sudah tidak mungkin sembuh lagi. Sudah tidak memiliki kesempatan untuk mendapat pertolongan untuk bisa sembuh. Nah, saudara, keadaan seperti ini biasanya sudah menjadi satu kondisi bagi orang-orang yang pasti sudah putus harapan. Tetapi saudara, kita melihat ya bahwa orang lumpuh ini dia tetap bersabar, tetap menanti kesempatan ya, dan tetap berharap suatu hari dia akan sembuh. Nah, saudara, orang yang seperti inilah yang akan menarik belas kasihan Tuhan, yang menarik perhatian Tuhan. Saudara, banyak orang sakit di sana, tetapi Yesus justru melihat kepada orang lumpuh ini. Yesus memusatkan perhatian kepada orang lumpuh ini karena Yesus tahu dialah yang paling lama menderita. Dialah yang paling lama mengharapkan pertolongan. Dialah yang tetap bersabar menanti, dan dialah yang tetap tekun menunggu kesempatan. Jadi saudara, apabila saudara mengalami persoalan, mengalami sakit penyakit, saudara ingat ya bahwa kita punya Yesus yang adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia Maha Tahu ya. Pada waktu itu tidak ada seorang pun yang memberitahukan kepada Yesus tentang orang lumpuh ini, tentang berapa lama dia sakit, menderita, menunggu di kolam. Tetapi Yesus tahu ya. Yesus menghampirinya dan Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Nah, saudara, kalau kita merenungkan pertanyaan Yesus ini sepertinya pertanyaan orang yang bodoh ya, menurut pikiran manusia. Karena jelaslah pasti setiap orang sakit mau sembuh, saudara ya. Tetapi kenyataannya, saudara, kalau kita lihat, ada orang-orang sakit yang memang tidak mau disembuhkan ya. Kenapa? Karena mereka memanfaatkan penyakitnya untuk mengemis dan dijadikan alasan ya
untuk minta pertolongan, ya, untuk menutupi kemalasannya. Saudara, kita lihat saja di jalanan. Bukankah kita banyak sekali bertemu dengan pengemis-pengemis, ya, yang berjualan, artinya mereka itu menjual penyakitnya, ya, atau yang pura-pura sakit, ya, mengemis di jalan. Nah, mengemis itu menjadi nafkah hidup mereka. Ya, mestinya orang-orang yang seperti ini bertobatlah, ya, saudara-saudara. Jadi tidak heran, ya, kalau Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Karena Yesus juga mau menguji orang ini. Nah, apa yang orang lumpuh ini jawabnya? Saudara, di ayat 7-nya dia berkata, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Saudara, konsep dari orang lumpuh ini hanya ada satu cara untuk dia bisa sembuh, yaitu dia harus turun ke air kolam yang bergoncang ini. Nah, saudara, percayalah, ketahuilah bahwa Yesus punya banyak cara menolong dan menyembuhkan kita. Tidak terbatas oleh akal pikiran dan pengetahuan kita. Kuasa Yesus tidak terbatas melakukan mujizatnya. Selanjutnya Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Saudara, orang lumpuh itu mengalami mujizat kesembuhan. Karena yang pertama, kuasa perkataan Yesus adalah firman yang berkuasa dan bertindak menyembuhkan. Dan dia menerima kuasa ini. Yang kedua, orang lumpuh itu percaya dan taat melakukan perintah Yesus. Dia tidak memperdulikan siapa yang akan menyalahkannya nanti atau mengancamnya. Akibat ia melakukan perintah Yesus itu, mengangkat tilam dan berjalan. Saudara, karena pada hari itu adalah hari Sabat, tidak diperkenankan atau tidak boleh melakukan segala aktivitas apapun. Tapi dia tidak peduli, dia hanya tahu, dia percaya, dia taat apa yang dikatakan Yesus dan dia melakukannya. Maka dia beroleh kesembuhan. Saudara, pendiri GBI, Pendeta Dr. Ho Leong Seng, dalam bukunya yang berjudul Mujizat Kesembuhan, menuliskan ada 3 mujizat kesembuhan. 2 dari Tuhan dan 1 dari iblis. Nah, yang pertama, mujizat kesembuhan natural. Nah, apa yang dimaksud dengan mujizat kesembuhan natural? Yaitu kesembuhan yang dari Tuhan secara medis. Artinya Tuhan memakai tangan dokter. Tuhan memberi hikmat kepada dokter. Tuhan memakai obat umatan atau memakai herbal yang adalah ciptaannya sebagai alat sarananya memberikan kesembuhan. Nah, oleh karena itu saudara, kalau kita sakit, kita jangan alergi, ya, untuk mencari dokter, karena kesembuhan dari dokter itu juga adalah mujizat kesembuhan dari Tuhan. Saudara, saya mau saksikan, ya, setahun yang lalu itu ada adik ipar saya. Dia divonis, ya, oleh dokter ketika dia ngecek, ya, di mana berat badannya terus mengalami penurunan. Nah, ketika dia cek, ya, dokter menemukan bahwa dia mengidap penyakit kanker payudara. Begitu ketahuan, saudara, sudah langsung, ya, stadium 4, ya, menuju kepada stadium 3 menuju stadium 4, saudara. Nah, pada waktu itu dokter menganjurkan, ya, bahwa dia harus menjalani kemo, ya, 6 kali. Nah, setelah kemo, ya, akan diperiksa lagi, kemungkinan payudaranya akan diangkat. Dan dokter tidak menjamin
kesembuhan bagi dia, tapi akan diusahakan. Nah, mendengar berita seperti itu, langsung adik ipar saya itu menjadi sedih, menjadi takut ya, kemudian menjadi putus harapan, putus asa saudara. Dan langsung dia mengatakan dia tidak mau berobat. Dia merasakan apa yang dikata dokter itu sepertinya tidak memberikan dia harapan sembuh, saudara. Jadi dia merasa untuk apa berobat ya, sia-sia dan akan habis banyak uang. Tetapi pada waktu itu saya bersama dengan dia. Saya memberikan dia semangat. Saya menyampaikan firman Tuhan bagi dia. Saya mendoakan dia dan mengajak dia untuk percaya ya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Asal dia percaya, dia mau taat pada firman Tuhan. Dan kemudian saya mendoakan dia ya, setiap hari pagi malam saya ajak ya dia berdoa bersama, menguatkan dia. Saudara, singkat cerita, kemudian dia ikuti ya dia saran nasihat dokter, dia menjalani kemoterapi selama 6 bulan. Saudara, setelah 6 bulan, saudara, kemudian dia periksa lagi kepada dokter yang waktu itu dia berobat di Malaysia. Saudara, apa yang terjadi? Nah, sungguh suatu berita yang sangat mengagetkan. Dokter ya mengatakan bahwa ternyata bahwa kanker ya yang ada di payudaranya yang bahkan waktu awal periksa sudah menyebar, saudara, sudah menyebar ke paru-parunya, sudah menyebar ke tulangnya, sudah menyebar kepada rahimnya, saudara, bahkan sudah menyebar ya di bagian levernya, sudah menyebar kemana-mana. Itulah yang membuat dia takut dan merasa tidak ada harapan. Tapi setelah dia menjalani kemoterapi selama 6 kali, dokter menyatakan dari hasil pemeriksaan dan hasil PET scan-nya bahwa ternyata dia sudah sembuh. Semua virus-virus kankernya sudah hilang ya. Saudara, ini adalah sampai dokter sendiri mengatakan itu adalah mujizat Tuhan. Nah, yang kedua, saudara, adalah mujizat kesembuhan ilahi, yaitu Tuhan langsung menyembuhkan melalui doa pribadi ya, atau doa para hamba-hamba Tuhan, tumpang tangan doa ya orang-orang percaya yang diberi karunia kesembuhan oleh Tuhan. Nah, saudara, mama saya juga mengalami kesembuhan ilahi baru-barusan ini, di mana dalam rencana dia untuk liburan selama 2 minggu ke Malaysia, tiba-tiba dia mengalami sakit ya di bagian pinggang, pinggul, kakinya, sehingga membuat dia itu susah jalan, tidak leluasa, dan dia mengkhawatirkan keadaannya tidak akan memungkinkan dia bisa mengadakan liburan. Akhirnya adik saya membawa dia ke dokter tulang periksa itu, dan dokter menganjurkan untuk dia MRI ya, kemudian untuk mengecek kepastian dicurigai ada saraf kejepit. Nah, sehingga hasil MRI itu nanti dokter barusan memberikan dia obat. Tetapi sebelumnya dokter juga menulis resep ya supaya adik saya menebus ya sejumlah obat untuk memberikan kepada mama untuk anti sakitnya. Nah, singkat cerita, saya mengatakan kepada mama dan adik saya, gak usah ya kita MRI dulu, tapi mari kita berdoa, kita minta kesembuhan dari Tuhan. Biar mama boleh mengalami mujizat kesembuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, kalau MRI nanti dokter mengatakan dia saraf kejepit, kemudian liburan sudah tidak jadi ya dilakukan, sedangkan tiket semua sudah dibeli. Saya bilang ini akan membuat mama lebih sedih. Sudah percaya saja. Maka mulai dari hari itu, setiap hari saudara, pagi malam saya ajak mama berdoa, saya doakan mama sampai menjelang dia mau berangkat liburan 2 hari sebelumnya. Dia mengatakan, wow, kok aku sudah sembuh. Kok heran tiba-tiba rasa sakit ini sudah hilang semua. Saudara, mama sembuh tanpa dia makan obat, tanpa dia pakai ya medis ya,
cara dokter. Nah saudara, inilah yang namanya mujizat kesembuhan ilahi. Tuhan sendiri yang langsung menyembuhkan melalui doa kita. Dan yang saudara, setiap kita akan mengalami mujizat kesembuhan dari Tuhan. Syaratnya, saudara, hanya kita percaya firman Tuhan dan kita taat pada perintah Tuhan, dan kita harus sabar menanti jawaban Tuhan. Karena kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan menyembuhkan kita, kapan Tuhan menyembuhkan kita. Ini adalah kedaulatan Tuhan. Tetapi asal kita percaya firman-Nya, asal kita taat melakukan perintahnya, asal kita mau sabar, saudara, kita pasti menerima mujizat kesembuhan dari Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, mujizat kesembuhan bisa datangnya dari iblis. Saudara, tetapi ini tidak gratis, saudara. Ya, iblis yang menyembuhkan, saudara, iblis punya kuasa juga. Tetapi dia akan minta tumbal, saudara. Dia akan minta korban sesajen atau bahkan nyawa dari keluarga kita. Nah, saudara, ya percayalah dan berharaplah, mintalah kesembuhan hanya dari Tuhan jika ada yang sakit. Jangan sekali-sekali cari dukun atau orang pintar yang menggunakan kuasa-kuasa gelap, karena akhirnya nanti kita akan semakin binasa. Saudara, tanggal 7 Juni ini di GBI Avia CBD Polonia jam 18 sampai 21 ya malam, kami membuka pelayanan yang namanya Healing Ministry, dan kami beri nama Medan Healing Ministry. Kami bekerja sama dengan seorang hamba Tuhan ya yang bernama Pendeta Elson Tan dari Jakarta, yang dipakai Tuhan telah menyembuhkan banyak orang sakit ya di berbagai kota, dan juga sudah pernah datang ke Medan beberapa kali. Kami juga bekerja sama dengan beberapa saudara seiman dari berbagai gereja lain, kami melayani bersama. Jadi saudara, jika ada anggota keluarga, sahabat atau rekan-rekan yang dalam bermitra mungkin ya, yang sakit dan butuh didoakan, mari silakan hubungi nama-nama kontak person yang tercantum di e-brosur ini. Atau saudara boleh langsung datang ke GBI Avia di Komplek CBD nanti. Saudara, untuk mengakhiri renungan pagi ini, ya kami akan menaikkan satu lagu, yaitu lagu dari sorga, ya yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Welyar Kauntu, yang di dalam kesaksiannya mengatakan, ya dia langsung mendapat lagu ini dari Tuhan melalui mimpinya. Dan ketika dia nyanyikan dan doakan, ya banyak orang-orang sakit yang mendengarkan lagu ini saat mengikuti ibadah ya menjadi sembuh. Saudara, mari kita akan nyanyikan bersama-sama lagu ini. Dan saudara yang mengikuti renungan pagi ini, jika saudara ada yang sakit, mari terima kuasa kesembuhan dari Tuhan melalui lagu pujian ini juga. Saudara angkat tangan saudara, ikut kami menyembah Tuhan, dan saudara nanti akan saya doakan di akhir lagu ini. Saudara, mari kita nyanyikan bersama-sama. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan, oleh bilur Yesus ku disembuhkan, oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Haleluya, amin. Bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja,
semua sakit hilanglah. Oleh Tuhan Yesus tertolong. Dalam nama Yesus ku dipulihkan. Dalam nama Yesus ku dipulihkan. Dalam nama Yesus ku dipulihkan. Haleluya, amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ku dipulihkan. Dalam nama Yesus ku dipulihkan. Dalam nama Yesus ku dipulihkan. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang mengikuti renungan pagi hari ini, saudara-saudara yang mengalami sakit apapun yang saudara derita, yang mungkin sudah lama saudara sudah berusaha tetapi sampai saat ini masih belum sembuh. Entah saudara sakit secara fisik atau saudara sakit secara batin, saudara yang kehilangan damai sejahtera, sukacita dalam hidup saudara. Mari ikuti saya berkata, angkat tangan saudara ke atas dan katakan, oleh bilur-bilur Yesus aku sudah disembuhkan. Bilur Yesus sungguh heran. Bilur Yesus membawa kesembuhan. Aku percaya semua sakit penyakitku sudah diangkat, sudah hilang, dan aku sudah sembuh. Di dalam nama Yesus aku dipulihkan. Di dalam nama Yesus aku disembuhkan. Terpujilah namamu. Ya Tuhan, Engkau melihat kepada tangan-tangan saudara-saudaraku yang terangkat kepadamu dan percaya bahwa bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan setiap mereka. Terimalah kesembuhan yang daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari saudara tetap angkat tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, damai sejahtera, cinta kasih Yesus Kristus yang abadi, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.